Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membahas bab 3 tentang cara mengatasi masalah ekonomi. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Srikarina, biasa dipanggil Karin, kelas 10 F absen 14. Judul cara mengatasi masalah ekonomi bab 3. Tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, menetapkan skala prioritas, dan mengelola keuangan. Menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro, dan nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah jujur, demokratis, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, peduli lingkungan, kreatif, dan mandiri. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Teman-teman tahu nggak sih, di sini kita emang harus banget untuk menentukan pilihan yang tepat. Jangan dibiasakan untuk menjadi orang yang labil atau tidak bisa menentukan pilihan yang tepat. Jadi penting banget ya. Nah, mungkin sebagian teman-teman belum bisa caranya untuk menentukan pilihan yang tepat. Tapi saya punya solusinya. Bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat? B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. Jadi teman-teman harus memanfaatkannya ya. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Pengelolaan keuangan. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas 1. Kebutuhan primer, kebutuhan sekarang. Prioritas 2. Kebutuhan sekunder, kebutuhan masa depan. Prioritas 3. Kebutuhan tersier. 2. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Jadi, untuk kita bisa mengetahui berapa banyak uang yang telah kita keluarkan. Jadi, teman-teman bisa melakukan dengan pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang pertama, menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan, membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. E. Mengatasi masalah ekonomi makro. Kebijakan moneter, kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka mengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bangsa. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu, contohnya pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional, ciri-cirinya adalah 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-menurun. 2. Modal sedikit. 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Terikat tradisi. 6. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran.
Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya adalah 1. Alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. 2. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. 3. Kebijakan perekonomian diatur pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya adalah semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan serta langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja, penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Di sini saya memberikan contoh orientasi sistem pasar beberapa negara. Sekian pembahasan dari saya, Ika Srikarina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.